cerita perempuan. Nah, kalau kita lihat tadi gambarnya, ini dia beritanya. Coba Dede dan juga Reren. Bener nggak sih nih kehebohannya? Kita konfirmasi langsung ya sahabat perempuan ya. Iya. Iya aja sih. Gimana? Apanya? Apa yang terjadi? Bentar. Keringet dingin, lap dulu, boleh lap dulu. Ini kan aduk. Bisa diaduk. Tetep oke. Jadi bener nggak kemarin ini sempat terjadi kehebohan di rumah tangga kalian? Ya mungkin posisinya juga lagi sama-sama capek, mungkin Dede capek dalam lagi syuting, posisi lagi syuting, istri mungkin capek ngurusin anak atau gimana kayak gitu sih. Jadi tersebarlah. Asal muasalnya apa sih? Berantem mulut? Apa? Iya, berantem biasa, berantem mulut kayak misalnya kayak Dede misalnya, tadi dulu aku lagi syuting, Dede bilang gitu. Maksudnya dari Dede jarang ngasih kabar sih kalau di lokasi syuting kan Dede handphone nggak selalu Dede pegang kan, handphone abis itu Dede taruh dari mana aja sih kata dia gitu, kan aku syuting gini. Masa syuting nggak pegang handphone, artis lain aja bisa main handphone kata dia. Karena Dede orangnya nggak terlalu komunikasi kurang sama istri sih, sama siapapun kurang, paling nelpon. Mah lagi ngapain, udah makan, udah matiin kayak gitu doang sih. Giliran Instagram lu aktif banget kata dia. Iya, saya bingung di situ. Bingung. Yang bikin bingung. Iya, yang bikin bingung di situ. Instagram dia aktif. Bisa, tapi buat Ngasih kabar jarang, nggak ada. Semuanya juga kayak gitu, entah dari manajemen. Handphone lu kemana sih dia? Ada bu. Kok nggak pernah lu pegang? Di Instagram lu aktif, punya orang di love-lovein, yang lain kayak Di love-lovein. Itu pakai handphone siapa? Nah, tapi ini kan sampai beritanya tuh KDRT bikin heboh. Tadi di awal Reren sempat bilang itu nggak benar gitu. Iya. Kenapa sampai isu ini bisa Mencuat gitu? waktu itu lagi pas berantem, aku masang PP di WhatsApp. Profile picture. Profile picture adalah picture Isinya apa? Chat kita berdua Chat gitu. kita Terus aku berdua. pas lagi pikiran aku lagi udah Kalut iya atau lagi gimana? bener-bener nggak tahu lah udah gimana gitu. Sehingga waktu Kayak itu bukan niatnya aku, biar dibaca sama suami Iya, Iya, beda soalnya sama dia suami cuek nggak tahu juga. ya. attention please gitu, perhatian dong. Meluapkan, gitu. sebentar. Percakapan apa ini sih? bukan yang jadi profile picture. Iya, Coba kita percakapan ini. Nah, kalau kita Iya, lihat di sini, wah ini agak serem nih saya bacainnya juga ya, deg-degan ya. Karena ini percakapannya Coba, katanya... Dede, coba kamu kalau dibacain gimana tuh, Dede? Coba. Nah, Jubil min jalik kalau Jangan, dibacain jangan, lagi jangan, nggak boleh. boleh. Soalnya nggak boleh Oke, lagi. sorry. Gini deh, Yang mungkin mana sahabat jangan, perempuan, jangan, mungkin jangan. kalau nggak Memutuskan kebaca, untuk- ya ampun, poinnya di ngeri sini banget. Dede memutuskan untuk bercerai. Tak ada Dan itu paksaan. cukup kuat. Oke. Dan katakan jatuh talak. Astagfirullah. Iya. Ini emosi, Dek. Dia teh lagi di lokasi kan ibaratnya. Dede scene masih banyak. Waktu masih syuting ini yang super Dede scene masih banyak. Udah gitu ngafalin naskahnya banyak juga kan. Daripada Dede puyeng, Dede tulis saya itu. Iya, Dede bilang kayak gitu. Jadi emosi. Udah gitu Dede handphone taruh. Dede syuting. Nungguin lu dong, lu ngapain sih dari tadi? Kata sutradaranya malah main handphone tumben-tumbenan. Kagak pak, biasa di rumah. Yaudah syuting. Jadi ngaco pikiran juga. Dialognya apa, ngomongnya apa. Jadinya sutradara juga sempet ngamuk-ngamuk. Lu kenapa sih Dek? Baru cerita sama sutradara kayak gitu. Oke, jadi itu emosional saat Emosional. itu ngetik ya. Iya. Terus abis itu Reren juga karena emosional. Iya, karena emosi dia ada ini bohong banget nih gitu, maksudnya dia tuh bohong, udah pokoknya aku tuh lagi bener-bener juga capek abis nemenin dia juga di lokasi gitu. Ya udah akhirnya ya udahlah gue pasang aja ini. Iya, nggak taunya brebet. Pas abis itu dia bikin PP, Nggak. pada nanyain. Dek bener gak Dek? Iya nggak tahu kalau Jadi aku- garuk-garuk setengah 12 ditanya sama wartawan, dia bilang aja, iya kali, udah dia di jalan aja. Oke, jadi karena jadi profile picture jadi dibaca oleh semua Dampak orang. dari ini loh, pernikahan dengan yang usianya memang lebih muda itu loh. Karena Iya. anak muda, anak remaja, kecenderungannya gini. Kalau punya pacar dipamerkan di profile picture. Iya. Ketika marahan di profile picture juga. Maksudnya apa? Biar pacarnya baca gitu loh. Iya. Karena mereka biasanya kalau lagi berantem, inginnya nih gak usah japri gitu loh. Lihat aja nih, semua orang juga tahu kira-kira mau ngambil perhatiannya begitu. Apalagi tadi Dede. dan saya harus jelasin ini penting banget Oh, iya, supaya Nah ini coba supaya ini soalnya kan bukan hal yang sepele ya Iya. gitu. dan supaya tidak dicontoh oleh sahabat perempuan ini yang lain mesti dan digarisbawahi. lain-lain dan supaya tidak terulang kembali. Karena nikah talak rujuk ini bukan hal main-main. Yes. Bercandanya saja dinilai serius. Jadi kalau boleh bercanda juga. betul, jadi terbagi jadi dua. Kalau kalimatnya jelas seperti saya ceraikan kamu, dalam keadaan bercanda saja itu bisa jatuh talaknya. Iya. Tanpa didasari niat saja bisa jatuh talaknya. Ada jenis yang kedua, pembicaraannya kalimatnya tidak jelas.
dalam artian kiasan. Contoh, kamu pulang aja deh ke rumah ibumu. Ini butuh niat. Niatnya apa nih? Emang disuruh pulang dulu ke rumah ibunya atau niatnya untuk cerai? Kalau niatnya untuk cerai, jatuh tuh talak. Dan talak itu kan ada 3, ada talak 1, talak 2. Bagi sahabat perempuan yang pernah mengalami talak 1, talak 2, jangan buru-buru si perempuan ini pulang ke rumah ibunya berkemas-kemas seluruh barangnya pulang ke rumah orang tua. Jangan buru-buru. Karena selama masa iddah, 3 kali suci, selama masa iddah ini masih bisa rujuk kembali tanpa akad nikah lagi. Jadi sang suaminya mau rujuk lagi, mau berhubungan lagi suami istri, sudah jadi suami istri. Tapi jangan main-main kalau sudah talak 3. Talak 3 bermakna si perempuan harus nikah dulu dengan orang lain secara sungguh-sungguh nikahnya, bukan dipesan. Dipesan itu maksudnya apa? Lo nikahin dong istri gue, setelah itu lo cerain biar gue bisa nikah lagi. Itu bukan begitu. Tapi si perempuan ini harus nikah dulu benar-benar dengan orang tersebut sampai benar-benar bercerai, baru boleh si perempuan ini nikah lagi sama si suaminya yang pertama. Itu talak 3. Adapun pengucapan talak 3 secara berurutan dalam artian secara dalam satu waktu, ini perbedaan pendapat dari kalangan ulama. Ada yang mengatakan ini masih talak 1 sehingga masih bisa rujuk kembali. Ada yang mengatakan ini sudah jatuh talak 3. Intinya adalah jangan pernah bermain-main dengan nikah talak rujuk dan hati-hati kalau punya emosi. Belajar, oke juga belajar, kita sama-sama belajar. Dalam Islam diajarkan cepat-cepat berwudu dari api nih, marahnya dari api dari setan. Kita cepat-cepat wudu, kita cepat-cepat mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita cepat-cepat merubah posisi dari berdiri kemudian duduk. Kalau masih marah kita baring. Jadi lakukan hal-hal itu supaya nggak keluar sumpah serapah dan kalimat-kalimat yang merugikan diri sendiri. Hindari betul kalimat itu. Dan kalimat satu lagi, Allah ingatkan kepada kita, hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Suami kita, istri kita, pakaian bagi kita. Ketika kita buka aib pasangan kita buka aib diri kita sendiri. Jadi suami kita buat salah, istri kita buat salah, diam dan kasih siapa-siapa. Yang nggak penting nggak usah tahu. Yang mesti tahu kira-kira yang bisa dapat kasih solusi buat kita. Gitu. Jadi ini pembelajaran buat kedua belah pihak ya. Tapi Ustazah Oki ini kan kalau di SMS atau WhatsApp ya ini deh ya, satu itu ya. Tertulis talak 3. Betul. Gimana tuh Perceraian Ustazah? atau talak bisa lewat kalimat langsung, bisa lewat tulisan, SMS, bisa lewat email, itu bisa. Dan itu jatuh talaknya. Jadi seperti ini bisa dikatakan Betul. jatuh talak. Jatuh talaknya, tapi kan kita ini kan menikah mengambil anak orang dengan etika, Iya. dengan sopan santun. Kita ambil anak orang dengan baik. Jadi ketika ingin dipisahkan, ingin kita tidak lagi bersama dengan kita, kembalikan juga dengan baik. Nggak lewat SMS gitu Ya. ya. WhatsApp. Dengan diulang lagi. Aduh. Jadi sebelumnya udah tahu belum sih tentang penjelasan yang Ustazah Oki katakan? Kalau itu kan Kalau nggak salah sempat konsultasi sama Ustadz juga ya? iya, waktu itu sama Ustadz Alwi juga kan nanya. Cuman kan emang sih ada beberapa dari ulama juga maksudnya kita ngomong nauzubillah min dzalik ngomong itu misalnya yang talak 3 jatuhnya talak 1 kayak gitu sih. Cuman kan intinya kita kan nggak mau lagi lah ngomong kayak gitu. Maksudnya Dede juga sadar diri lah, Dede siapa sih dulunya kayak gitu kan. Intinya kan Dede udah minta maaf juga sama keluarganya dan dia juga kasihan juga maksudnya orang nanya habis ngomong kayak gitu terus besoknya sebulan kemudian cengengisan di TV kayak gitu-gitu jadi orang bingung kayaknya gitu kasihan jadinya saya juga bingung juga sebenarnya ini siapa sih saya bilang gitu ramai banget saya bilang gitu jadi intinya ya nauzubillah min dzalik lah kita kan maksudnya udahlah nggak usah itulah kita udah dewasa dia juga udah dewasa udah punya anak lah intinya kan kasihan juga anaknya mama siapa entarnya kayak gitu lah intinya kita bekerja keras buat anak juga nantinya kayak gitu. Kalau Karen menanggapinya seperti apa? Ya kalau aku sih ini pembelajaran aja, lebih banyak introspeksi diri gitu. Amin. Nah, tapi memang kalau dalam konflik, ya memang kita kan marahnya udah meluap-luap ya. Tampaknya mereka berdua belum belajar terbiasa untuk bilang kalau lagi marah nggak perlu pakai semua orang tahu, tapi gini, deh aku marah gitu. Jadi ceritakan kemarahannya apa. Jadi belum terbiasa untuk mengungkapkan kemarahan secara verbal gitu pakai bahasa. Kita terbiasa kalau marah itu emosinya yang diledak-ledakan kayak anak kecil, lupa isunya apa. Jadi tadi ketika kita tanyakan, tadi kan Mbak Ica nanyain, waktu itu berantemnya tentang apa sih? Udah lupa. Karena emosinya lebih besar daripada isunya. Jangan-jangan isunya nggak penting, coba dikasih rating deh skala. 0 sampai 10, dulu masalahnya 0 sampai 10 level berapa? Jangan-jangan cuma 5, marahnya di level berapa? 10, 15. pangkat 10 gitu. Itu jadi yang pertama emosinya terlalu meletup-meletup, jadi nggak terlatih untuk bicara. Yang kedua, Dede kayaknya kurang kasih konfirmasi ke istri. Dede kan orang yang kerjanya udah di media ya, di dunia selebriti gitu loh. Sangat sibuk. Di sosial media aktif. Tapi konfirmasi ke istri bahwa yang ntar ya syutingnya kira-kira nggak ketahuan sampai jam berapa.
itu menyejukkan buat istri yang baru melahirkan, yang kadang-kadang juga punya stres pasca melahirkan. Nah, Jadi kompleks jadi semuanya di sana. seperti tadi dibilang, ngasih love di Instagram orang, ke istri sendiri gak ngeliatin love ya Bu ya. gitu loh. nggak Tapi bisa Mbak Vera, dihubungin. ini menarik banget untuk mengetahui mereka berdua secara lebih lanjut. Kita ajak gambar gimana? Kangen nih ya, udah lama nggak gambar ya. Ketahuan Bisa ya gambar, nanti bisa ya. gambar? Bisa. Bisa, bagus. Oke, kita langsung akan ambilkan alatnya. Nah, Gambar. jadi Apa saja Sini boleh Gambar digambar. bebas apa aja Dede, boleh. Reren. Nanti kita lihat nih, apakah mereka orang-orang yang sevisi misi dalam hidup gitu. Nah, kita akan lihat. Tapi memang bener, boleh silakan menggambar ya. Jadi tadi tuh Ca, Tapi ini banyak sekali pembelajaran yang kita Iya, dapatkan kalau ya. marah orang lain jangan sampai tahu dulu ya. Iya. Karena kemarahan dalam suami istri itu sifatnya sesaat. Emosi kan naik turun. Iya. Tapi kalau orang luar udah dengar, buat mereka itu permanen sifatnya. Sampai setahun, 20 tahun, 30 tahun, sampai lebaran sekian orang pikir, oh pasti masih gontok-gontokan. Padahal di dalam udah mesra-mesra bikin anak lagi gitu. Udah beda. Di dalam mereka udah peluk-pelukan, orang inget terus, ih itu kan yang dulu begitu ya, Lagi gitu. cerai-cerai gitu. Padahal Iya. enggak. Oke, kita akan lihat seperti apa hasil gambar mereka dan seperti apa analisa Mbak Vera. Jangan kemana-mana ya, tetap di Cerita Perempuan.